Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah SWT. Pada hari ini kita bisa bertemu kembali di tahun akademik 2020-2021. STI Syamsul Ulum yang kebetulan saya di semester 7 dipercayakan untuk mengampu mata kuliah metode dan model-model pembelajaran PAI. Saya senang sekali bisa bertemu kembali dengan adik-adik mahasiswa sekalian. Setelah seminggu yang lalu selesai melaksanakan KKN, pasti masih terasa capek, di samping juga masih kangen sama lokasi KKN-nya. Semoga tidak ada yang malas dengan alasan masih capek untuk mengikuti KBM online. Yang kebetulan pada sesi ini saya membagikan video pembelajaran yang mudah-mudahan bisa ditonton oleh semua mahasiswa. Saya mau langsung to the point saja untuk membicarakan atau kita diskusikan tentang model-model pembelajaran PAI atau secara umum adalah model-model pembelajaran PAI. Ada di mahasiswa sekalian, pada kesempatan ini saya ingin sedikit berbagi atau menyampaikan tentang model-model atau hal-hal yang kaitannya dengan strategi dalam pembelajaran. Kalau bicara tentang model, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama. Ya, model pembelajaran itu banyak jenisnya. Ya, banyak jenisnya. Yang kita akan bahas pada sesi kali ini adalah tentang cooperative learning, pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran teknik klarifikasi nilai atau value clarification technique. Kalau misalnya tidak tuntas kita bahas semuanya, paling tidak model yang paling banyak kita gunakan yaitu cooperative learning. Kalau bicara tentang cooperative learning, berarti kita bicara tentang belajar dengan cara bekerja sama, cooperate, melibatkan semua komponen, khususnya adalah peserta didik maupun siswa kita dalam kegiatan pembelajaran. Baik, saya langsung ke apa yang maksud dengan model kooperatif. Jadi yang maksud dengan pembelajaran kooperatif adalah satu metode pengajaran di mana siswa bekerja dalam kelompok dan saling bantu. Jadi model ini adalah melibatkan peserta didik untuk berkelompok untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang diberikan oleh guru. Jadi model ini di samping bertujuan untuk agar siswa kita termotivasi untuk berinteraksi dengan teman-temannya, dan juga diharapkan model ini bisa saling mengisi kelebihan dan kekurangan di masing kelompok itu. Jadi kalau misalnya ada 4 orang dalam satu kelompok, kemudian membahas sesuatu yang sudah ditentukan oleh kita sebagai guru, nah diharapkan nanti satu sama lain saling memberikan informasi, saling merespon pendapat atau jawaban dari anggota-anggota kelompok. Dan ini sudah merupakan bagian dari pola pembelajaran yang juga menguatkan ya, yang kompetensi sosial mereka, di mana mereka tidak hanya mendengar tapi mereka bisa aktif bicara, aktif bergerak, aktif untuk berpikir, bahkan juga bisa secara bersama-sama bisa berdebat satu sama lain untuk memperkuat atau mempertahankan argumentasi terkait dengan apa yang dibahas. Oke.
Kemudian pembelajaran ini akan berhasil apabila dilaksanakan melalui constructing dan creating. Kerjasama juga dapat mengembangkan potensi masing-masing siswa. Jadi dengan pola kerjasama ini diharapkan siswa-siswi kita nanti bisa mengeksplor, mengeluarkan semua potensi mereka untuk kemudian di-share dalam kelompok. Di mana kemudian anggota kelompok yang lain saling merespon terhadap apa yang disampaikan berdasarkan background knowledge masing-masing. Bahkan untuk menguatkan jawaban bisa juga satu atau dua anggota kelompok mencari sumber-sumber referensi bacaan, baik itu secara online maupun dari buku-buku sumber, yang kemudian mereka akan sampai kepada suatu kesimpulan yang mereka konstruksi sendiri berdasarkan hasil diskusi kelompok. Di mana salah satu di antara anggota kelompok nanti bisa menyampaikan kesimpulan dari hasil belajar yang dilakukan secara grouping. Ini sangat bagus manfaat dan dampak dari pembelajaran kooperatif ini. Jadi ini termasuk salah satu jenis pembelajaran yang kita kategorikan sebagai student centered learning, pembelajaran yang terpusat kepada siswa. Jadi apa peran kita sebagai guru? Apa peranan kita sebagai dosen? Peran kita adalah memfasilitasi mereka belajar. Bagaimana memfasilitasi? Apa yang maksud dengan memfasilitasi? Kita siapkan bahannya, kita siapkan kelompoknya, kita siapkan instrumennya, dan lain-lain. Dan kita juga harus siap untuk merespon apabila ada dari sekian banyak kelompok yang mungkin membutuhkan pencerahan atau membutuhkan jawaban yang mungkin mereka belum ketemukan. Dan kita sebagai guru di situ bisa berperan untuk bisa memberikan jawaban itu, atau juga bisa mengkonfirmasi apabila ada jawaban mahasiswa yang mungkin tidak sesuai dengan yang diharapkan, atau bisa melengkapi jika saja nanti dalam forum diskusi mereka dalam laporan kelompok mereka ada hal yang perlu diluruskan. Jadi tetap guru di situ tetap ada di tempat. Jadi tidak kemudian guru meninggalkan kelas. Nah, kalau misalnya kita lihat beberapa guru kan, silakan ya anak-anak diskusi ya tentang ini. Ibu atau bapak mau ke belakang dulu, atau ibu bapak mau ada urusan dulu. Kemudian ya siswa-siswi peserta di kelas itu belajar sendiri. Tanpa ada guru di situ, tanpa ditemani oleh mentor di situ. Tentu ini juga tidak baik. Karena ketika mereka ada membutuhkan informasi atau perlu menanyakan sesuatu yang mungkin pada saat mereka diskusi tidak menemukan jawabannya, maka harus ada guru yang bisa memberikan pencerahan. Dan posisi kita di situ harus bisa mengambil peran sebagai key rules-nya sebuah diskusi, di mana kita bisa memantau aktivitas diskusi mereka. Kita bisa berkeliling, kita juga bisa mendeteksi bagaimana mereka belajar, bagaimana anak-anak kita menjalankan proses diskusi. Ketika kita menemukan ada siswa yang pasif, tidak aktif, kita dorong mereka untuk aktif. Ketika misalnya ada siswa yang mungkin terlalu dominan, ya kita ingatkan supaya memberikan ruang kepada yang lain, supaya mau berpikir, mau ikut berkontribusi dalam sebuah diskusi. Jadi peran guru dalam forum diskusi atau dalam kooperatif dalam sebuah kelas itu tetap sangat perlu. Jadi tidak bisa dilepas begitu saja, apalagi kalau alasannya keluar kemudian tidak balik-balik lagi. Tentu ini hal yang tidak disarankan dalam pembelajaran kooperatif. Karena nanti dalam kegiatan pembelajaran kooperatif ini diharapkan mereka mampu mengkonstrukting, mampu membangun dan mampu menciptakan sebuah konsep, sebuah temuan, sebuah kesimpulan yang berasal dari hasil diskusi mereka yang kemudian mencari sumber-sumber referensi untuk mereka bawa di forum diskusi, kemudian dibuatlah sebuah kesimpulan tentang apa yang mereka diskusikan. Jadi mereka tidak mencari salah benar atau bagaimana tapi bagaimana mereka mencoba mengkonstruk, ya, membuat sebuah simpulan terhadap topik yang diberikan guru atau dosen, sehingga
hasil itu nanti bisa dibedah bersama grup lain, dipandu oleh guru ketika mereka diminta untuk menyampaikan poin-poin hasil diskusinya. Kemudian pembelajaran kooperatif menekatkan pemanfaatan tujuan bersama dan sukses bersama sebagai pengikat dan hanya bisa dicapai apabila anggota kelompok bersama. Jadi begini, bahwa dalam satu kelompok itu memang betul ada yang mungkin kemampuannya di atas rata-rata, ada yang kemampuannya standar, ada yang mungkin kemampuannya biasa-biasa saja. Tapi bagaimana orang yang memiliki kemampuan lebih bisa membagi wawasannya, kelebihannya bersama teman-temannya. Bisa mendorong teman-temannya yang tadinya pasif untuk mau ikut berpikir dan mau belajar bersama. Jadi model pembelajaran ini memungkinkan siswa yang pasif nanti ikut aktif dalam proses diskusi. Ya, nanti bisa disetting oleh timnya, kemudian si A nanti akan ngapain, si B akan memberikan apa, yang akan menyampaikan apa, dan sebagainya. Dengan begitu, mereka mau tidak mau harus menyiapkan, harus mau tampil, harus mau berbuat, harus mau menyampaikan gagasannya. Karena biasanya kalau siswa-siswi kita, kalau di depan guru mungkin sulit mau ngomong, bahkan kalau disuruh ngomong itu berat. Tapi ketika mereka berada dalam situasi yang di mana di sekitarnya itu adalah teman-teman mereka, mereka biasanya lebih aktif, lebih agresif untuk berbicara. Tidak takut salah, gitu kan. Yang biasanya kalau di depan guru malu-malu, tapi ketika dia di teman-temannya, kepercayaan dirinya muncul. Ini juga bagian dari proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang harus dibangun sejak dini kepada peserta didik kita. Kemudian terkait dengan peran guru. Bagaimana peran guru dalam pembelajaran kooperatif? Ya, bagaimana peran guru ketika pembelajaran kooperatif diterapkan? Saat pengembangan tugas, guru menetapkan corak latihan dan tugas. Jadi yang pertama guru menyiapkan apa yang harus dikerjakan oleh siswa. Memfasilitasi siswa untuk belajar berkelompok. Kemudian ketika diskusi, guru menyusun pola diskusi. Bagaimana pola diskusi yang harus dibangun? Bagaimana harusnya mereka siswa-siswa itu diskusi? Kalau memang harus mengisi instrumen, maka disiapkanlah instrumen. Kalau misalnya mereka harus mengisi tabel, disiapkanlah form tabelnya untuk mereka isi berdasarkan hasil diskusi. Tapi intinya adalah semua yang dibicarakan siswa, semua yang dikumpulkan siswa dalam sebuah diskusi, itu harus sesuai dengan rambu-rambu. Dan sebelum memberikan rambu-rambu itu tentunya guru harus memberikan instruction, penjelasan, mau ngapain dengan tugas itu. Jadi tidak kemudian ya silahkan diskusikan. Tidak begitu, tapi sebelum mereka berdiskusi, kita harus jelaskan dulu apa yang mau dibicarakan, kemudian bagaimana pola diskusinya, kemudian sistemnya seperti apa, itu harus dibangun dulu. Dibuatlah sebuah instrumen atau panduan bagaimana harusnya guru dan kepada siswanya memberikan tugas. Jadi bukan hanya sekedar perintah, ayo diskusikan sekarang tugas ini, halaman sekian. Tapi harus ditemani dulu, perintahnya harus jelas. Jangan sampai anak-anak kita tidak mengerti apa yang diperintahkan guru. Ketika nanti siswa tidak bisa menyelesaikan tugasnya, kemungkinan besar guru marah. Tapi guru juga harus sadar bahwa jangan-jangan siswa tidak mengerjakan tugas itu karena bingung sebetulnya mau mengerjakan apa. Karena perintahnya nggak jelas. Sehingga peran guru itu harus bisa memfasilitasi mereka. Supaya mereka bisa tahu apa yang harus dilakukan dalam kelompok diskusi mereka. Kemudian saat diskusi informal, maksudnya ya formal informal, guru mendampingi diskusi informal yang dipakarsai oleh siswa untuk saling memantau. Jadi nanti ketika diskusi lepas, guru harus berada di antara siswa. Mungkin sesekali duduk di grup A, kemudian sekali dia keliling ke grup B. Kemudian ketika sambil dia keliling itu ada yang bertanya, segera merespon apa yang ditanyakan. Sehingga peran guru itu di situ masih ada, cuman tidak dominan. Tetap semua itu terpusat kepada siswa, tapi guru harus berada di antara siswa itu. Karena siswa itu kan sedang belajar, pasti banyak hal yang mereka belum ketahui.
pada saat itulah kemudian kita masuk untuk melengkapi apa yang mereka sedang bahas. Kalau misalnya ada pertanyaan, ya tinggal kita respon di situ. Itulah makanya guru itu harus selalu berada di tempat ketika diskusi sedang berlangsung. Kemudian model pembelajaran kooperatif itu dan bagaimana karakteristik model pembelajaran kooperatif. Jadi karakteristiknya, model kooperatif itu memiliki beberapa karakteristik. Satu, saling bergantungan secara positif. Artinya satu sama lain saling bergantungan, saling membutuhkan gitu. Tapi itu positif. Si A membutuhkan pandangan si B mungkin mau membutuhkan ide gagasan si C juga tidak pede kalau semua gagasan itu dia sharing juga gagasan satu sama lain. Ya, saling membutuhkan, mutualisme di situ. Dan bisa dilakukan namanya di kooperatif itu karakteristiknya adalah tatap muka, ya diskusi. Bagaimana kalau misalnya online, bisa nggak menerapkan pembelajaran kooperatif? Bisa. Mereka bisa saling menyapa, saling mendiskusi satu melalui grup. Bisa misalnya grup WhatsApp, kan sekarang sudah bisa 6 orang video call. Atau WhatsApp kolaborasinya melalui WhatsApp group. Bikin kelompok, kemudian mereka diskusi tentang sebuah isu. Bisa saja. Tidak harus tatap muka, karena konteksnya sekarang kan tidak memungkinkan tatap muka. Tapi kita desain sebuah proyek pembelajaran di mana secara online pun mereka masih tetap bisa menerapkan pembelajaran model cooperative learning. Intinya adalah apapun medianya, yang penting mereka berinteraksi satu sama lain untuk menyelesaikan suatu persoalan pembelajaran. Untuk menarik sebuah kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan oleh guru itu sendiri. Tanggung jawab secara individual, walaupun itu in grouping, tapi masing-masing itu diberikan tanggung jawab. Masing-masing itu harus terlibat. Makanya setiap orang itu harus bisa menjaga diri untuk tidak terlalu dominan dalam sebuah diskusi. Si A, ya jangan terlalu terus dia segalanya. Tapi mungkin teman-teman yang lain bisa berpendapat, bisa memberikan respon terhadap persoalan yang diberikan. Interpersonal dan keterampilan dalam kelompok kecil. Karena memang kita buat kelompok-kelompok kecil. Sehingga lebih mudah untuk dikelola karena kelompoknya 4 atau 5 orang. Karena ini kooperatif maka pasti berkelompok. Ya, karena kooperatif itu adalah kerjasama, belajar bersama-sama. Kemudian jenis-jenisnya ada beberapa jenis yang termasuk kategori dari pembelajaran kooperatif ini. Yang satu yang disebut dengan pembelajaran tim siswa. Kemudian ada Student Team Achievement Division, Team Games Tournament, Jigsaw, Team Accelerated Instruction, Cooperative Integrated Reading Composition. Jadi berbagai jenis atau model pembelajaran ini adalah sama-sama memiliki tujuan untuk bagaimana membangun sebuah pemikiran, sebuah konsep pembelajaran dari grup yang muncul dari siswa bersama-sama dengan siswa lain. Sehingga dia memunculkan sebuah kesimpulan terhadap apa yang mereka sedang diskusikan, apa yang mereka sedang kaji, yang tentunya sekali lagi difasilitasi oleh gurunya. Tidak dilepas begitu saja oleh guru, tapi guru selalu ada di sekitar siswanya. Apa itu yang maksud dengan pembelajaran sistem tim siswa atau PTS? Nah, kalau model pembelajaran ini, di mana siswa itu, guru itu menekankan tujuan dan sistem. Jadi dia harus punya tujuan dan niatnya pasti bagaimana tim ini sukses. Sukses artinya berhasil dalam menyelesaikan pembelajaran. Kesuksesan akan diperoleh apabila semua anggota bisa belajar mengenai pokok bahasan. Jadi keberhasilan itu akan bisa dicapai kalau timnya itu bekerja sama. Ya, kalau misalnya kerjasama tentu dalam hal ini bukan kerjasama yang negatif ya, kerjasama bisa dalam bentuk bagaimana menyelesaikan sebuah project based learning dengan topik atau tema yang sudah diberikan dosen atau guru sehingga mereka nanti bisa mendiskusikan. Tugas-tugas siswa bukan melakukan sesuatu sebagai sebuah tim tapi belajar sesuatu sebagai sebuah. Jadi siswa kita dalam satu kelompok itu sebetulnya mereka sedang membelajar bersama. Mencari informasi bersama-sama. Tukar pendapat sama-sama. Kemudian di ujungnya adalah mereka harus menarik sebuah kesimpulan dari topik yang mereka bahas bersama-sama dengan anggota kelompok.
Kemudian 3 konsep penting dalam PTS adalah penghargaan bagi tim. Ini yang ciri khas dari PTS. Jadi dalam konsep pembelajaran kooperatif tipe TPS ini ada beberapa kelebihan. Satu, penghargaan bagi tim. Jadi tim itu adalah satu kesatuan yang nggak bisa dipisah. Jadi satu sama lain harus saling menghargai dan harus saling tolong menolong, saling sharing information. Jadi penghargaan bagi tim, tanggung jawab individu, tapi tetap walaupun tanggung jawabnya tim, tapi tanggung jawab individu itu artinya masing-masing bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan atau pekerjaan yang dibebankan kepada mereka. Kemudian tugas-tugas siswa bukan melakukan sesuatu sebagai sebuah tim, tapi belajar, ingat. Bukan melakukan sesuatu, tapi belajar sebagai sebuah tim. 3 konsep penting dalam PTS adalah penghargaan bagi tim. Jadi tim guru membuat tim, kemudian nanti tim yang punya kemampuan lebih atau berhasil menaklukkan latihan-latihan yang diberikan dosen atau guru, nanti mereka akan mendapatkan reward. Nah, rewardnya mungkin tidak perlu kita muluk-muluk. Yang minimal rewardnya jalan-jalan ke Amerika gitu ya. Maksudnya begini, rewardnya ya nggak usah muluk-muluk sampai segitu ya, jalan-jalan menghabiskan biaya puluhan juta, tapi kan mereka bisa melaksanakannya melalui pembelajaran daring yang kemarin Anda coba terapkan, yaitu menggunakan pembelajaran yang memang menggunakan tipe cooperative learning. Ya, ini bertanggung jawab individu dan kesempatan untuk sukses bersama. Ya. Jadi anak yang pinter tidak pinter sendiri, tapi di situ dia bisa membagi kemampuannya dengan teman-teman yang lain. Sharing and growing together, kira-kira begitu konsep dasarnya. Kemudian student team achievement division. Ini step ini sangat terkenal, banyak digunakan. Bagaimana polanya? Siswa dibagi beberapa kelompok ya, teknis. Siswa bekerja untuk memastikan bahwa semua anggota tim telah menguasai pelajaran. Jadi sebelum mereka berkelompok, mereka disuruh baca dulu tentang satu topik yang akan mereka sharing dalam satu grup. Siswa mengerjakan kuis mengenai materi secara sendiri-sendiri dan tidak boleh saling bantu. Tapi ketika kuis, ya mereka kerja sendiri-sendiri, tidak bersama-sama. Skor kuis masing-masing dibandingkan. Setelah mereka mengerjakan kuis, ya, skornya nanti dibandingkan satu sama lain, siapa yang nilainya berapa. Si A 80, si B 75, si C 65, dan sebagainya. Masing-masing kelompok diberi poin sesuai dengan capaiannya. Kemudian guru nanti memberikan reward kepada anggota kelompok sesuai dengan ketercapaiannya. Ya kalau persentase benar jawabannya mungkin tinggi, ya mungkin dikasih reward apa gitu ya. Rewardnya itu tentu tidak selalu dalam bentuk materi, bisa saja dalam bentuk apresiasi. Apresiasi namanya tentu ya misalnya dalam bentuk piagam, itu apresiasi. Tidak harus dalam bentuk uang. Ya kalau misalnya kita punya rezeki, ya kenapa nggak beli permen? Atau beli jajan, atau beli kue, beli makanan, kemudian ketika mereka bisa menjawab, ya kita share. Poin itu dijumlahkan dan dibagi. Ya. Jadi poin yang mereka kumpulkan, ya, itu dijumlahkan, dan bagi yang tertinggi, poinnya akan mendapatkan sertifikat. Nah, seperti yang tadi yang saya sampaikan. Itu yang maksud dengan start. Kemudian ada tim games tournament. Metode ini menggunakan sama mirip dengan start, tetapi kuis digantikan dengan turnamen. Kalau yang dalam start itu pakai kuis ya, untuk menjawab soal-soal pakai kuis. Kalau ini ada menggunakan turnamen, semacam pertandingan. Ya. Siswa mainkan game akademik dengan anggota tim lain untuk menyumbangkan poin. Siswa memainkan game, peserta yang maju sebelumnya adalah mereka yang memiliki nilai yang sama. Prize skor tertinggi dalam setiap meja diberi nilai 60 poin untuk semua. Nah, ini secara teknis ya, bagaimana menerapkan itu. Kemudian yang ketiga adalah jigsaw. Jigsaw menggunakan metode yang mirip dengan start atau TG. Nah, siswa dibagi menjadi kelompok, masing-masing kelompok diberi tugas untuk mengkaji, mendiskusikan tema tertentu. Juga mahasiswa, masing-masing kelompok kemudian diminta untuk menyampaikan hasil diskusi mereka. Kepada siapa? Tentu kepada guru. Kemudian setelah itu diberikan kuis kepada semua kelompok. Kemudian perhitungan skor didasarkan pada perolehan poin. Jadi untuk menilai hasil belajar di sini berdasarkan poin. Poin yang dikumpulkan oleh masing-masing peserta setelah menjawab atau setelah mengikuti turnamen. Jadi nanti ada instrumen berapa persentase
kemampuan mereka dalam menyelesaikan sesuatu, poinnya berapa. Jadi nanti ada grade-grade tersendiri dalam memberikan poin. Berdasarkan tentu pengamatan kita. Bagaimana kita bisa memberikan poin kalau misalnya kita nggak amati. Makanya guru walaupun sedang belajar kelompok, harus standby di tempat untuk memantau aktivitas belajar siswa. Dan ketika udah selesai, nanti bisa lanjut untuk pada sesi selanjutnya. Oke, kemudian Team Assured Instruction, TAI. Wah, ini bahasanya TAI. Model ini menggunakan metode yang sama dengan STAT ya, Student Team Achievement Division, dan TGT, turnamen game turnamen, sebagaimana yang tadi kita bahas di sini. Ya, tim game turnamen atau TGT. Nah, dalam hal ini bagaimana menggunakan TAI? TAI berbeda dengan STAT karena TAI bersifat individual. Nah, apa perbedaan antara TAI dengan STAT dan TGT? Ya, TAI itu lebih individual. TAI dirancang khusus untuk mata pelajaran matematika. Biasanya itu ya, siswa masuk ke sekolah individual setelah semua dalam tes penempatan. Kemudian ada Team Accelerated Instruction, TAI. Ini teman satu tim saling memeriksa hasil kerja. Ini mungkin biasa banyak guru yang melakukan ini. Jadi ketika siswa mengumpulkan jawaban esai, ya mereka mungkin alasan sibuk, ya guru mengembalikan ke siswa yang berbeda untuk diberikan koreksian. Kemudian unit tes yang terakhir akan dilakukan tanpa bantuan teman satu kelompok. Nah, begitu tes kedua itu mereka kemudian bisa mengerjakan sendiri latihan atau tugas yang diberikan. Setiap minggu guru menunjukkan angka dari setiap unit yang telah selesaikan. Jadi guru harus aktif di sini karena setiap pekan harus terpantau bagaimana aktivitas mereka ketika pembelajaran berlangsung. Oke, kemudian Cooperative Integrated Reading Composition (CRC) merupakan program untuk kemampuan membaca dan menulis. Ini khusus untuk orang bahasa. Siswa diminta untuk baca novel, buku, dan lain-lain. Kemudian siswa pasangan dalam satu tim membaca, merangkum, menulis tanggapan atau prediksi akhir satu berita. Ini bentuknya ya, bentuk tadi itu. Selanjutnya masing-masing siswa saling membaca hasil tulisan, kemudian direvisi dan disuntik. Ini adalah jenis-jenis penelitian yang model-model kooperatif yang bisa diterapkan ketika dalam pembelajaran. Pelajaran apa saja, termasuk pelajaran PAI. Dengan demikian, semua model pembelajaran ini itu adalah sudah menganut azas student-centered learning. Jadi, cooperative learning ini desain supaya siswanya ini bisa maksimal dalam mengikuti pembelajaran bersama-sama dengan temannya, sehingga mereka lebih fleksibel dan lebih terbuka untuk kemudian menyampaikan ide dan gagasannya. Saya itu gambaran. Jadi mata kuliah ini ada yang bisa sekalian berjumlah 2 SKS, pertemuannya mingguan. Kita mungkin nanti akan merancang pertemuan, ada yang tetap muka, ada yang tidak tetap muka, tetap maya seperti ini. Kemudian nanti juga mungkin bisa kita memanfaatkan Google Classroom. Google Classroom itu diharapkan para siswa nanti dapat mengisi atau menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan guru di dalam Google Classroom. Kemudian guru nanti bisa memberikan penilaian terhadap hasil kerja mereka selama belajar melalui Google Classroom. Saya kira itu saja, singkat, karena kalau nonton video panjang pasti membutuhkan kuota yang besar. Dan saya pastikan semua bahwa harus update informasi tentang perkuliahan. Ya, harus update informasi tentang perkuliahan. Jangan sampai Anda tidak tahu bahwa jadwal kita kuliah kapan, sehingga ketika kita tiba-tiba harus kuliah tatap muka, malah tidak ikut. Karena informasi itu akan terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Karena nilai akhir dari proses pembelajaran ini nanti bersumber dari hasil diskusi, ya, hasil diskusi, ada UTS, ada UAS, termasuk mungkin proyek-proyek yang akan diberikan oleh dosen. Saya kira itu adik-adikku, ada anak-anakku semua, semoga setuju, salam semangat, mudah-mudahan apa yang disampaikan sekilas ini bisa membuka wawasan kita semua untuk memahami apa itu cooperative learning. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.